Ini mobil kita ya. Jadi saya bikin agak sedikit berbeda dari yang di buku ya. Uh, Nantinya ini akan jalan kemana-mana kan. Jadi supaya kalau kita pakai komputer seperti ini, kita pakai kabel, nanti repot, komputernya mesti ikut jalan-jalan. Makanya saya bisa pakai kabel ya. Pakai baterai. Ini nanti bisa dicolok di, ada dua colokannya, boleh di bawah, boleh di atas. Ya, terserah, sama saja. Ya. Nah, tapi saya juga di sini bikin tempat baterainya, jadi baterainya bisa ditaruh di bawah sini. Ya. Tapi silakan, tergantung dari, kalau mau pakai power bank juga boleh ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan dulu bagaimana kerja dari programnya. Jadi si baterainya saya pakai buat ganjel dulu saja. Jadi supaya jangan jatuh, bukan jangan jatuh, supaya rodanya bisa berputar, tapi dia nggak kemana-mana ya. Jadi kalau begini kan aman jadinya ya. Jadi dia akan tetap di tempat walaupun jalan. Saya coba ya. Jadi kalau ini sekarang saya bikin programnya itu hanya misalnya dia jalan ini 4 ya, kita lihat ini, kita lihat dia jalan tapi dia tetap di tempat karena saya ganjel bawahnya ya. Saya juga bisa bikin stop, saya stop dulu saja. Oke ya, supaya kita mau belajar dulu. Nah, sekarang saya mau pakai di depan sini kita pasang sensor jarak. Sensor jarak ini buat lihat apakah ada penghalang di depan atau tidak, gitu ya. Nah, sensor jarak ini terhubung ke motor 8 ya. Ini motor 8 ya. Kemudian kita lihat kalau saya bikin dia 180 derajat, saya klik di sini. Dia menghadap ke sini. Kalau saya mau bikin menghadap ke depan, saya bikin 90 derajat. Kemudian ini saya jalankan, dia 90 derajat. Jadi 90 derajat itu menghadap ke depan. Sekarang kalau saya mau bikin buat cek kiri dan kanan, kita jangan pakai terlalu kanan, tapi kita agak serong 45 derajat lah ya. Jadi kita bisa pakai di sini 45 derajat. 45 derajat. Kalau ini saya jalankan ya, dia ke sana. Kalau saya mau bikin dia agak ke kiri, serong ke kiri, berarti saya pakai 135 derajat. Coba ya. Kalau saya bikin 135 derajat, oke. Ya. Nah, tapi pertama kali kita cari depan dulu. Jadi kita pakai 90 derajat. Oke. Ya. Nah, untuk menjalankan saya bisa pakai ini ya. Jika ini diklik, maka dia akan jalan. Kemudian jangan lupa kita selalu bikin buat stopnya dulu supaya aman. Ya, ini pengaman saja. Jadi spasi ini buat pengaman. Saya bikin motornya off semua. Jadi motor off. Saya bikin motor, ada 3 motor off. Sudutnya yang satu lagi motor 8 nih, sudutnya saya bikin menghadap ke depan. Jadi ini bikin 90, jadi dia supaya menghadap ke depan. Ini motor 4 off, motor 7 off. Jadi kalau saya tekan spasi, kita lihat ya, dia akan ke depan, kedua motor stop. Itu buat pengaman dulu. Jadi biasanya kalau kita bikin program, yang penting tuh pertama adalah buat panic buttonnya. Kalau ada apa-apa, dan biasanya saya pakai huruf yang paling besar, spasi. Spasi itu cukup besar ya. Oke. Sekarang kita mau dia jalan ke depan ya. Ini jalan terus ke depan selama tidak ada halangan di depan. Berarti saya mau pakai if then else ini ya. Berarti
kita lihat di sini, saya ke kontrol, kemudian saya pilih di sini if then else, ya. If apa, else apa. Nah, sekarang if-nya tuh if apa? Oh, if kalau ada halangan dia akan nengok kiri, nengok kanan kan? Oke, berarti saya bikin dulu if. Berarti nanti saya mau cek apa namanya? Apakah dia lebih besar? Kalau lebih besar itu berarti jaraknya terlalu dekat. Jadi kita pakai di sini, kita pakai 300. Nanti ini boleh dicoba-coba, boleh main-main ya. Jadi kemudian ini kita lihat, kita pakai analog. Analog itu adalah sensor ini, sensor apa namanya? Sensor jarak kita ya. Nah, sensor jarak kita sambung ke analog 4 ya, analog 4. Berarti ini saya ganti dengan analog 4. Salah. Nah, saya ganti dengan analog 4 ini ya. Nah, kalau ini sudah, berarti apa? Kalau analog 4 lebih besar dari 300, artinya apa? Kalau ada di depan alat ini ada penghalang yang cukup dekat, maka dia akan melakukan sesuatu. Tapi nanti dulu, kalau tidak ada apa-apa, kita mau dia maju. Ya, jadi kita bikin dulu else-nya dulu, else-nya. Else-nya itu berarti saya mau bikin motornya maju, ya. Ada 2 motor di sini. Nah, kita lihat satu motor 4, satu lagi motor 7, ya. Pasti arahnya terbalik karena satu menghadap ke sini, yang satu lagi menghadap ke sana, ya. Jadi kita coba dulu, kita bikin balik aja. Ya. Nah, sekarang coba kalau saya jalankan. Oh, kita lihat dia mundur nih. Terbalik ya. Jadi kalau terbalik, kita balik saja. Kita tekan spasi. Oh ya, jangan lupa. Ini kita bikin kalau apa namanya? Kalau ditekan spasi, maka selain motornya di stop dan dia menghadap ke depan, ya, juga semua program di stop. Kita bikin semua program di stop. Itu ada di sini. Kalau kita lihat di bawah, ya, ini ada di sini nih. Nah, ini kita bikin semua program di stop. Ya, tapi kalau kita cuma bikin program di stop tanpa motor di stop, kalau motornya lagi jalan, dia akan terus jalan karena perintah terakhir adalah motornya jalan. Ya. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat. Kita coba kalau ini saya jalankan, oh jalannya terbalik ya. Saya tekan spasi, dia berhenti. Ya. Sekarang saya mau bikin supaya dia jalannya jangan terbalik. Jadi ini saya balik aja semua. Yang atas saya balik, yang bawah juga saya balik. Ya, coba kita coba lagi. Oke, arahnya sudah benar. Ya, kalau kita lihat, ya arahnya benar. Saya taruh di ini kalau ditaruh di meja dia maju ke depan ya. Tapi karena saya ganjel, jadi dia tidak maju. Oke, ya. Nah, sekarang saya mau stop dulu supaya tenang. Oke, berarti majunya oke. Sekarang kita mau bikin supaya dia cek terus. Jadi dia harus cek dulu apakah analognya lebih besar gitu kan. Jadi kita harus pakai repeat forever ya. Jadi kita pakai repeat forever. Artinya apa? Kita coba ya. Kalau ini saya jalankan, dia jalan. Kalau ada penghalang di depan, kita lihat. Tidak jalan. Kenapa ya? Kita lihat. Analog 4. Ada yang salah ini. Coba kita lihat dulu. If
analog 4. Oh, iya, karena kita belum bikin stop, ya kan? Jadi begitu ada penghalang, saya mesti bikin stop. Jadi motor 4 off, motor ini, nah berarti paling gampang saya copy dari sini saja. Saya duplicate, kemudian saya selipkan di sini. Nah, ya. Tapi saya maunya kalau dia mau nabrak, dia akan nengok ke kanan. Ya. Dia akan nengok ke kanan. Jadi saya bikin 45 derajat. Oke, kita coba lagi. Ya. Sekarang kalau ada penghalang di depan. Oh, dia nengok ke kanan. Kalau nggak ada, oh, dia akan berhenti karena dia stop semua gitu kan. Oke, stopnya saya buang nih. Ini stopnya saya buang. Ya, saya ulang lagi. Dia menghadap ke depan. Kalau ada penghalang, oh, saya mau bikin dia berhenti, terus dia nengok kiri kanan, saya stop dulu. Ya, saya mau bikin ini kan dia nengok kanan. Kalau nengok kanan itu kan ada waktu kan, jadi kita harus tunggu dulu sebentar. Kita tunggu dulu sebentar. Setelah nengok, tunggu 1 detik. Ya. Nah, kita lihat. Setelah tunggu 1 detik, udah gitu apa? Kita cek apakah nilainya itu sesuatu gitu ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Sekarang saya mau simpen angkanya. Angka yang ke sana tuh jaraknya berapa. Jadi nanti saya mau bandingkan apakah jaraknya kiri sama kanan tuh mana yang lebih jauh gitu kan. Jadi saya bisa simpan ke yang namanya variabel. Saya pakai di sini variabel. Ya. Nah, saya bikin dulu variabelnya. Make a variable. Klik ya. Kemudian saya bikin kiri. Ya. Kemudian saya mau bikin lagi satu. Kanan. Saya simpan kanan. Saya bikin lagi satu. Saya tulis lagi di sini kanan. Oke, berarti saya punya 2 variabel, kiri dan kanan. Nah, sekarang saya setelah tunggu 1, saya mau set variabelnya, variabel kanan ya, karena dia menghadap ke kanan. Oke, variabel kanan, saya set bukan ke angka, tapi ke nilai daripada analog sensor. Jadi, saya cek dari analog sensor, ya. Ini saya masukkan ke sini. Ini jangan lupa analog 4. Artinya apa? Artinya dia akan cek sebelah kanannya itu jaraknya berapa. Terus dia simpan ke variabel kanan. Ya, coba kita coba. Ada penghalang. Nah, dia nengok kanan. Terus dia cek. Ya. Nah, sekarang saya mau ulang lagi untuk yang kiri. Ya. Jadi setelah itu, setelah dia cek yang kanan, terus dia cek lagi. Tapi untuk ngecek itu dia perlu waktu. Jadi kita kasih waktu sebentar. Kita kasih, oh ini saya stop dulu. Kita kasih waktu, tunggu sebentar. Ya. Kemudian ini saya ulang. Ya. Jadi ini saya ulang, saya taruh di bawahnya. Tapi yang ini kita ganti, bukan kanan tapi kita ganti kiri. Ya. Ini analog 4. Oh, udah analog 4 ya. Nah, oh iya, satu lagi sudutnya. Sudutnya kita juga ganti. Sudutnya bukan tapi mau nengok ke kiri. Kalau nengok ke kiri, sudutnya berapa ya? Sudutnya 135. Oke. Ya. Berarti apa? Dia kita lihat dia nengok kanan, terus dia simpan. Nengok kiri,
terus dia simpan. Ya. Kemudian dia harus kembali lagi dong ke depan, menghadap depan lagi. Jadi kita tambahkan lagi di sini, di bawahnya, ya, ini menghadap ke depan. 90. Setelah itu apa? Setelah itu tunggu dulu 1 detik supaya dia jangan kemana-mana. Ya. Kemudian setelah tunggu 1 detik, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, matikan. Jadi motor 8-nya udah matiin aja. Ya, karena sudah menghadap ke depan lagi. Oke, kita coba. Ya. Sekarang saya sambil tunjukkan gini. Sekarang kalau saya ada penghalang di depan. Dia nengok kiri, nengok kanan, terus dia ke depan lagi, jalan lagi, gitu ya. Tapi kalau enggak sebenarnya kita harus bikin dia belok kanan atau belok kiri, ya. Nah, berarti kita cek lagi di sini, ya. Kita cek lagi, kita cek kalau dia left itu lebih gede, nggak apa-apa lah. Kalau nanti salah, nanti kita perbaiki lagi, ya. Jadi kita bikin di sini if, pakai if then else lagi. Oh, udah nggak kelihatan. Ini saya geser sedikit. If then else. Ya, if kita lihat operator. Kita pakai operator lagi. Ya, kalau, ini terlalu atas. Kalau left lebih besar dari right, kita lihat ya. Kalau saya bikin terbalik dulu aja supaya kita lihat salah. Ini lebih besar dari ini, ya. Maka dia mesti belok ke mana? Ke salah satu lah, ya. Berarti dia harus ini kita ambil ini, kita duplicate. Saya taruh di sini. Ya. Kemudian untuk yang sama saya duplicate lagi. Saya taruh di sini, ya. Nah, yang satu saya bikin dua-duanya clockwise. Ya, yang atas saya bikin dua-duanya salah nih. Anti clockwise. Ya. Kita lihat, kita stop dulu. Kemudian kita coba lagi. Sekarang, kalau saya jalankan, terus ini saya halangin kiri sama depan. Nah, dia mesti ini udah benar nih, belok kanan ya. Oke, dia kalau lihat kanan yang kosong, dia mesti belok kanan. Kalau udah aman, dia maju, ya. Nah, tapi ini kita tunggu sebentar, jangan terlalu cepat nih. Kita harus tunggu sebentar. Di sini kita tunggu jangan 1 detik lah. 0,3 detik aja lah. Kalau 1 detik nanti kelamaan. Oke, terus ini saya copy lagi, duplicate lagi, saya taruh di bawah. Oke, kita lihat. Kalau ini ada penghalang, dia belok kanan. Oke. Masih kurang. Belok kanan lagi. Nah, sekarang udah aman. Maju dia. Oke. Sip. Jadi ini program kita secara keseluruhan. Berhentinya tekan spasi, ya. Jadi kalau kita lihat, ini program kita dari atas. Kita ulang lagi ya. Pertama dia bikin sensornya menghadap ke depan. Kemudian dia cek apakah di depan ada penghalang atau tidak. Ya, kalau ada penghalang berarti dia matikan motor supaya jangan maju lagi, nggak boleh maju lagi nanti nabrak. Kemudian dia nengok ke kanan. Kemudian dia cek jarak ke kanan berapa. Terus tunggu sebentar, nengok ke kiri. Cek jarak ke kiri berapa. Kemudian berikutnya
sensornya menghadap ke depan lagi, kemudian sensornya biarin ke depan, jadi dimatikan saja motornya. Kalau kiri ya lebih besar dari kanan, artinya apa? Kalau kiri itu ada penghalang, kiri itu nggak ada penghalang, kanan yang ada penghalang gitu, berarti dia harus belok ke kiri. Kalau enggak, dia belok ke kanan gitu ya. Jadi ini kalau nggak ada apa-apa dia jalan terus. Ya, ini program kita termasuk bagian kita lihat yang untuk stopnya. Jadi ini buat stopnya yang bagian kanan ini. Kalau kita tekan spasi, dia motornya semua stop, terus dia menghadap ke depan. Ya, sekali lagi kita coba. Ini kita lihat dia maju, ya. Kemudian ini ada penghalang, penghalangnya di depan sama di kiri. Dia akan belok ke kanan. Sekarang penghalangnya di kanan, dia belok ke kiri. Ya, oke. Kalau udah nggak ada penghalang, dia akan maju begitu saja. Pelajaran 29 ini banyak yang menarik. Jadi kalau kita lihat ya dari segi mekaniknya juga ada beberapa hal yang menarik ya. Kemudian konsep-konsep desain, bagaimana kita memperhatikan keamanan, kemudian dari sisi sensor, dari sisi program ya, bagaimana kita mengamankan dengan program gitu ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu banyak ya ini sebenarnya merupakan simulasi dari pintu otomatis. Misalnya yang ada di kita bisa pakai buat garasi atau buat apa ya, ini cocoknya buat folding door sebenarnya. Tapi kalau kita lihat misalnya kita ke hotel atau ke pusat perbelanjaan gitu ya, itu biasanya kita datang, begitu kita ke pintunya, ini ada sedikit penjelasan di sini ya, itu begitu kita mendekati pintunya otomatis terbuka sendiri ya. Nah, sensor apa yang dipakai di sana? Kita pakai yang namanya sensor pasif infrared. Pasif kenapa? Karena dia tidak memancarkan inframerah, tapi dia mendeteksi inframerah yang dari tubuh kita. Jadi sebenarnya kalau ada perubahan, jadi kalau kita itu maksudnya sesuatu yang temperaturnya yang berdarah panas dan cukup besar gitu ya, seperti manusia, itu mendekat berarti ada perubahan, maka dia akan terbuka sendiri. Tapi kalau kita diem terus di sana, dekat-dekat sana,
dia akan tertutup lagi. Bahkan waktu saya pernah buat acara televisi, saya pakai kita pakai ini apa namanya pakaian musim dingin sehingga panas tubuh kita nggak keluar. Nah, kalau panas tubuh kita nggak keluar, nggak akan kedeteksi oleh si pasif infrared yang terpasang itu. Jadi pintunya tidak terbuka, ya. Tapi kali ini kita pakai yang sedikit berbeda karena alatnya relatif kecil, ya, dan kita mau market sebenarnya jadi model, ya. Nah, sensornya tuh seperti ini. Kalau kita lihat sensor ini sebenarnya dia terdiri dari dua. Satu adalah di sini adalah pemancar inframerah. Jadi dia memancarkan cahaya inframerah. Kemudian di sini penerimanya. Ya, jadi penerima inframerah. Nah, keduanya ini dibuat berbeda posisi dan agak miring. Jadi ini seperti mata kita dua. Kalau kita boleh dicoba ya. Kalau kita pakai satu mata, kita susah buat menentukan jarak. Tapi kalau kita pakai dua mata, kita akan mudah menentukan jarak. Ya. Nah, kali ini kita akan pakai ini sensor inframerah ini untuk menentukan jarak. Ya. Oke. Berikutnya kita lihat lebih lanjut, yaitu bagaimana desainnya. Ya. Nanti kita akan saya akan bolak-balik ya sambil merangkai, kemudian dengan sederhana kita coba jalankan programnya, kemudian kita akan balik lagi. Jadi ini akan bolak-balik ya. Nah, ini ada beberapa mekanik yang menarik, yaitu ini engsel ya. Engsel ini untuk folding door-nya. Kemudian kita pakai rack. Ini istilahnya kalau di teknik namanya rack and pinion ya. Jadi ada pinion di sini. Pinionnya itu adalah gigi yang merah ya. Kemudian kita pakai rack ya. Rack itu adalah gigi yang hitam yang seperti ini. Kita lihat ya, coba ya, yang seperti ini. Ini namanya rack. Jadi rack itu adalah batang, kemudian ada giginya di atasnya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Nanti kita akan pakai sensor, ya. Saya akan modifikasi sedikit dari desain yang ada di buku ini, ya. Pertama, sebenarnya saya mau menunjukkan bahwa desain di buku ini adalah desain yang sebagai contoh. Kita tidak harus persis sama, tapi yang penting adalah kita mengerti prinsipnya, ya, sehingga kita bisa membuat yang fungsinya persis sama, tapi menggunakan mungkin komponen yang agak berbeda. Jangan bilang-bilang ya, sebenarnya komponen, ada beberapa komponen yang saya belum ketemu nih, jadi terpaksa saya modifikasi gitu. Jadi saya menggunakan komponen yang ada, ya. Kemudian nanti kita akan pakai kita buat programnya di sini, ya. Nah, kita mungkin mulai dari lihat desainnya. Di sini kita gunakan supaya gampang, kita gunakan base atau alas seperti ini, ya. Alas ini kita mau gabungkan karena kurang panjang, jadi kita perlu gabungkan dua. Nah, untuk gabungkan kita bisa pakai yang seperti ini, ya. Ini untuk menggabungkan, ya. Kalau kita lihat di balik, ini bagian pinggir sini memang ada, kalau diperhatikan ini dia lebih masuk ke dalam, jadi kita bisa pasang di sini, ya. Kalau kita pasangnya salah, misalnya di sini, maka dia akan nggak bisa masuk benar, ya. Jadi kita harus pasang di ujung sini. Kita pasang seperti ini, satu lagi di sini, ini untuk menyambungkan. Oke, berikutnya apa yang kita punya rack. Rack ini kita mau bisa gerak maju mundur, ya. Ini sebagian saya sudah rakit supaya cepat, ya. Jadi ini saya punya motor
motor ini, kemudian ini saya punya seperti ini sudah ada giginya. Gigi ini nanti buat menggerakkan racknya. Jadi kalau kita lihat ini terpasangnya nanti seperti ini kira-kira. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau si motornya diputar, racknya akan bergerak sesuai dengan putaran motor. Ya. Nah, ini kita akan pasang. Kita pasang di sini. Ya. Boleh sesuai buku, boleh juga sedikit variasi. Saya ada komponen yang hilang sehingga saya pakai di ini bagian alasnya tuh berbeda, tapi ya sama saja sebenarnya, prinsipnya sama. Oke, ini sudah terpasang dengan mantap. Nah, kita lihat ini kita kalau masukkan, nah ini kita putar. Oke, ini dia, kita lihat. Ini jangan cepat-cepat ya, karena kalau terlalu cepat nanti motornya bisa rusak. Ya, jadi ini mengubah dari gerakan memutar menjadi gerakan linear atau gerakan lurus. Ya, nah, oke. Berikutnya ada masalah ini. Kalau ini kita putar, kita lihat ya, kita putar, terus akibatnya apa? Wah, dia keluar nih, lepas, ya. Nah, supaya jangan lepas, itu kita batasin, kita kasih, kita batasi ya. Nah, supaya kita bisa batasi, itu saya pasang komponen seperti ini, ya. Jadi ujungnya saya pasang ini, ya. Kemudian ini nanti saya mau pasang buat stopnya. Jadi untuk berhentinya saya pasang di sini. Jadi ini supaya jangan keluar, jangan. Nah, ini saya mau pasang di sini. Supaya apa? Supaya ini dia kalau didorong dia akan mentok. Nah, kita lihat ya. Ini gunanya buat menahan supaya dia jangan lepas. Nah, tapi ada lagi satu. Ini bisa kalau didorong gitu bisa keangkat dia. Ya. Bisa keangkat gini. Nah, ini bisa naik turun. Supaya jangan naik turun, ini kita tahan atasnya. Jadi bagian atasnya ini bisa kita tahan dengan bar seperti ini. Ya. Ini kepanjangan karena punya saya yang pendek, saya cari belum ketemu, jadi terpaksa saya pakai yang panjang. Nah, dengan begini kita lihat, ini kan kita lihat dia tertahan di bagian bawahnya, dia nggak akan bisa keangkat-angkat, ya. Jadi ini aman, ya. Jadi racknya ini sudah ada jalurnya, dan dengan adanya yang lebih ini, dia tidak akan keluar ke sini juga. Ya, kalau tanpa ini kita lihat, kalau saya copot ya. Saya copot, dia bisa saja keluar ke sini. Nah, kalau sudah lepas gini, nanti masukinnya lagi ya perlu usaha aja gitu. Jadi, kita punya pengaman mekanik. Pengaman mekanik ini yang mengamankan sehingga si ini tidak akan keluar si racknya, ya. Nah, sekarang berarti ini sudah bisa ke sana dan bisa balik lagi. Oke. Nah, kita bisa bikin programnya dulu, ya. Kita coba bikin programnya. Di sini berarti saya akan sambungkan. Jadi ini saya sambungkan ke nomor 4 ya, digital 4 ini untuk motor ya. Kemudian ini saya sambungkan dengan kabelnya, kabel USB ya. Nah, berarti ini sudah tersambung. Ini
lebih penting yang ini, jadi saya taruh di sini saja. Tapi kalau mau bisa juga dipasang di sini supaya apa namanya, bagus gitu ya. Saya bisa pasang saja di sini. Nah, seperti ini. Oke, ya. Nah, berikutnya kita mau coba bikin programnya. Ya, programnya seperti apa ya? Kita lihat dulu. Oke. Ini program saya ulang dari awal ya. Jadi kita ulang dari awal. Jadi ini saya buang-buang dulu ya. Kita buang dulu. Pertama adalah saya mau menggerakkan motor. Nah, menggerakkan motor kalau apa? Saya bikin misalnya kalau ini sesuai dengan buku ya. Kalau panah ke atas kita tekan ya, maka dia akan menggerakkan si motor ya. Kita coba, kita gerakan motor. Motor ini ya, motor nomor 4. Berarti ini kita ganti 4 ya. Kemudian kita coba arahnya ya, arahnya kita coba saja. Kalau ini saya gerakan saya pakai panah ke atas. Ini saya lupa tunjukkan ya, seperti ini. Kalau saya bikin dia anti clockwise, kita lihat ya. Saya pakai panah ke atas. Lepas ya, saking kuatnya. Sekarang saya bisa bikin kebalikan. Kebalikan. Coba ya, saya ulang lagi. Nah, oke, kita lihat dia mentok, tapi dia maksa terus. Kita mesti bikin dia stop ya. Jadi kita bikin setelah berapa lama, setelah waktu tertentu, misalnya saja 1 detik ya. Ini dia stop. Off ya, off. Ini motor 4 ya. Jadi kalau ini kita jalankan, dia berhenti ya. Dia berhenti. Kemudian kita bikin buat buka pintu. Ya, buat buka pintu berarti saya pakai sama juga ya. Paling gampang saya copy aja nih. Duplicate. Ya. Cuma ini saya ganti down arrow, jadi arahnya berlawanan. Kemudian directionnya saya bikin anti clockwise. Nah, kita coba ya. Kalau sekarang saya buka, wah, bukanya belum maksimum nih. Ya, berarti mungkin kurang lama nih karena saya cuma 1 detik. Coba kita ganti jadi misalnya 2 detik. Kita ganti jadi 2 detik. Oke, berarti yang atas juga 2 dong. Ya. Sekarang kita coba lagi. Kita pakai panah ke atas. Mentok dia. Panah ke mundur. Wah, belum maksimum nih, masih ada jarak segini. Ya. Mungkin coba kita majuin, kita tutup lagi dulu. Oke, kurang lebih pas ya. Sekarang ini mungkin kita tambahin setengah lagi, coba ya. Kita tambahin jadi 2,5. 2,5. Yang bawah juga kita tambahkan 2,5. Kita tutup dulu. Ya. Ini wah, lepas. Kita tutup dulu. Waduh. Coba kita buka. Kita tutup. Oke, kira-kira oke ya. Cukup. Nah, tapi sebenarnya ada bahaya nih. Kalau buka, biasanya kalau tutup ini yang biasanya mentok ya. Nah, jadi bagusnya kita pakai pengaman. Kita pakai sensor di sini ya. Kita punya sensor. Sensor ini saya mau pasang di sini misalnya ya. Jadi saya pasang pakai ini misalnya.
Oke, ini saya pasang. Kemudian ini saya pasang di sini. Nah, sensor ini untuk kita lihat ya, ini mendeteksi apa sebenarnya? Ya, kita coba lihat, kita pakai sambungkan ke di sini misalnya kita sambungkan ke analog 4. Kita sambungkan ke analog 4 di sini ya. Saya perbesar dulu. Saya perbesar. Nah, gini. Ini kita sambungkan ke analog 4. Kemudian ini nanti kita mau coba bagaimana kerjanya si alat ini ya. Nah, untuk itu saya mau coba kita perbesar saja dulu. Coba nah, ketutupan ya, ini aja ya. Ya. Kita lihat. Saya geser sajalah. Ini saya geser dulu sebentar. Ya. Kemudian ini saya punya ini. Saya punya ini alat. Nah, coba diperhatikan analog 4. Analog 4 itu adalah yang tersambung ke sensor ini. Kita lihat, kalau tangan saya mendekat, angkanya tuh membesar. Ya. Kalau tangan saya menjauh, angkanya makin kecil. Nah, berarti saya mesti pakai sesuatu yang menghalangi. Jadi kalau dia tutup, ini tertutup, dia menghalangi. Nah, apapun lah. Tapi di sini saya pakai yang seperti ini. Jadi ini sebenarnya cuma kita lihat. Kalau saya taruh gini, dia 470-an. Ya, kalau saya buka coba. Kalau saya buka, ini saya pakai panah ke bawah saja. Ini belum tersambung ya. Sebentar. Ini belum tersambung. Saya pakai panah ke bawah. Nah, dia terbuka. Kita lihat. Kalau dia terbuka, dia mendeteksi sesuatu yang jauh. Ini karena ada saya di depannya, jadi kedeteksi. Ya. Nah, sekarang bedanya kalau ini ditutup. Kita lihat. Kalau ditutup. Oh, dia jadi 400-an, 400 sekian. Kalau begitu, bagaimana kalau saya ubah saja programnya? Jadi programnya ini saya coba modifikasi. Jadi ini saya geser lagi. Ya. Program ini, supaya kelihatan ini, bagian sini kelihatan. Oke, kita lihat ya. Ini kita mau cek ya pakai sensor ya. Sensor itu berarti kita pakai ini. Dan ini yang kita pakai adalah analog 4. Analog 4. Nilainya itu kita lihat. Kalau dia semakin dekat, nilainya tadi kita lihat dia kalau ada yang menghalangi di depannya sekitar lebih dari 400 angkanya. Ya, berarti kita bikin. Saya pakai operator. Ya, seperti ini. Kalau nilai dari sensor. Ini saya geser. Salah. Oke. Kalau nilai dari sensor lebih besar dari satu angka. Saya misalnya di sini 400. Ya. Maka apa yang akan dia lakukan? Nah, yang dia lakukan adalah ini. Ya, dia jalankan ini. Kemudian kita coba lihat ya. Kita coba lihat pilihannya apa ya? Kita lihat. Oh, saya punya yang repeat until. Ya, jadi ini akan diulangi terus. Ya. Ini kita nunggunya jangan lama-lama karena kita mau cek misalnya tiap 0,1 detik. Ya. Artinya tiap 0,1 detik dia cek. Kalau apa? Dia belum nilainya belum cukup besar. Ya. Nilainya belum lebih dari 400, dia akan jalankan clockwise terus sampai nilainya lebih dari 400. Kalau nilainya lebih dari 400 berarti apa? Dia sudah tertutup. Kalau sudah tertutup, maka motornya kita bisa matikan.
Ya, ini harusnya lebih aman nih. Ya, kita lihat. Kita coba lihat. Oke, ini saya geser tadi. Nah, ini programnya. Ya. Kalau sekarang saya pakai panah buat buka dulu dong. Ya, buka dulu. Kalau saya mau tutup, kita lihat. Aman, dia nggak jalan. Kenapa? Karena dia sudah kehalangan. Ya, jadi kalau kita lihat nilainya itu, saya pakai, oke. Nilainya kita lihat analog 4 sudah 400 lebih. Ya. Nah, makanya sekarang kita bisa buka dulu. Kita coba buka ya. Kita buka dengan panah ke bawah. Saya pakai dua-duanya, supaya kelihatan dua-duanya. Ya, oke. Saya pakai panah ke bawah. Saya salah tulis. Saya salah klik. Pakai yang ini. Kita lihat dia terbuka 2,5 detik. Nah, terus sekarang saya tutup. Tutup, kita lihat ya. Dia jalan terus. Nah, begitu ini kehalangan, ya, maka dia akan berhenti. Jadi sudah tertutup. Kita coba lagi buka. Ya. Sekarang saya tutup. Tapi saya halangin. Oh, ini bisa jadi pengaman juga. Kalau ada orang, dia nggak mau nutup, gitu kan? Jangan sampai orangnya kejepit dong, ya. Jadi kalau saya teruskan sekarang, orangnya sudah nggak ada, dia sampai nutup, ya. Saya buka. Kemudian ini saya tutup, tapi terus saya taruh tangan. Jadi ada tangan saya. Ini ada tangan, ya. Saya tutup lagi. Ya. Jadi kalau ada tangan saya, ini nggak bisa nutup ini. Saya walaupun saya pencet tutup, dia nggak akan nutup. Ini saya pencet berkali-kali tutupnya. Ya. Kalau saya buka bisa, dia buka. Ya. Kemudian ini saya tutup. Oke, ya. Tapi kadang-kadang saya lupa juga nih. Saya lupa misalnya saya buka, kemudian dalam keadaan terbuka saya buka lagi. Wah, ini ada resiko nih. Saya buka lagi. Saya buka lagi misalnya. Ya. Dia bisa lepas. Ya, kalau ini kita lihat, ini bisa lepas nih. Ya, dia lepas. Makanya saya perlu pengaman. Jadi ada kalau ini biasanya namanya panic button. Panic button tuh harus stop all. Jadi kalau ditekan, misalnya saya kalau pencet spasi, maka dia harus matikan motornya. Jadi motornya kalau lagi jalan, karena kalau saya cuma bilang program berhenti, perintahnya terakhir adalah jalankan motor, dia tetap akan jalan, ya. Tapi kita bikin begitu pencet spasi, motornya berhenti, kemudian kalau perlu, ya, saya tambahkan dengan stop all. Jadi semua program berhenti. Ya, kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Sekarang saya tutup. Wah, kenapa jalan terus ini? Karena ini lupa dipasang. Ya, tadi copot. Sekarang kalau kita pasang lagi, saya buka. Saya tutup. Aman. Saya buka. Terus saya lupa. Saya buka lagi. Wah. Pencet spasi buat ini supaya kan tadi kita lihat dia nyangkut ya. Nah, ini jangan sampai lepas. Kita pasang lagi yang benar. Sekarang kita tutup lagi. Ya. Nah, kita ini boleh main-main. Jadi ini boleh pakai apa saja. Saya juga bisa pakai yang seperti ini, ya, buat menggantikan ini, buat ngehalangin. Pokoknya prinsipnya ada yang menghalangi saja depannya, ya. Nah, sekarang ini kan baru kelihatan baru relnya aja.
kita harus buka tutup ya. Buka tutup itu paling gampang, kita bisa pakai bikin mekanik yang seperti ini. Oh, saya gesarkan saja. Kita punya mekanik yang ini, kita pinggirkan dulu. Uts, kabelnya masih nyambung. Ya, ini juga bagian ininya ada yang copot ternyata tadi. Saya lupa. Ya, ini mana nih? Ini disambung lagi. Ini saya pinggirkan dulu. Kemudian kita mau coba, kalau saya punya, saya copot dulu ya. Saya copot dulu. Saya punya seperti ini. Ya. Saya punya 2 gini. Kemudian ini saya bisa pakai engsel yang belah. Yang belah ini supaya dia bisa bebas muter. Ya, dia seperti gunting, bisa lepas, bisa bebas muter. Ya. Kemudian ini kalau saya punya banyak, saya sambung-sambung, jadinya seperti ini. Kita lihat ya. Saya buka dulu Oke. Nah, kita lihat. Kalau ini kita tekan, dia nutup. Ini buka. Jadi ini bisa. Ini kita bisa pasang di yang tadi. Kita pasang di sini, satunya dipasang di sini. Ya, jadi diem. Satu lagi dipasang di ujung rack ini. Ya. Nah, kan bagus nih. Kalau kita lihat, wah ini menghalangi, saya buka dulu. Ini kita lihat. Iya, ya. Kita coba. Sekarang kita coba gerakan lagi. Ini saya buka. Salah. Ini saya buka. Ya. Saya tutup. Ya, aman. Saya tutup. Ada tangan. Jangan sampai kejepit. Tutup lagi. Oke. Ya. Buka. Stop. Tutup. Aman. Ya. Jadi kita lihat di sini ada beberapa hal yang kita mau perhatikan, yaitu bagian yang kiri atas ya, program yang bagian kiri atas ini. Kalau kita pencet up arrow, jadi kita pencet up arrow, dia akan ngecek dulu apakah, jadi misalnya ini sekarang sudah ketutup ya, saya pencet panah ke atas. Kenapa dia nggak jalan? Karena nilai dari ini kan kehalang depannya, ya, kehalang oleh komponen ini. Jadi nilai daripada analog 4 ini lebih besar dari 400. Akibatnya apa? Ini nggak akan dijalankan. Jadi dia cek, ya, oh lebih besar dari 400, ini nggak dijalankan, dia langsung stop. Motor 4 di off, ya. Tapi kalau kita buka dulu, kalau kita buka, ya, maka ini nggak kehalang, ya kan? Kalau saya taruh tangan di sini, ini berarti dia kehalang. Kalau saya tutup, dia nggak mau nutup juga, ya. Tapi kalau tangan saya pergi, terus saya tutup, ada tangan, saya tutup lagi, ya, dia akan jalankan motor clockwise, kemudian dia tunggu 0,1 detik, terus dia cek lagi, oh ternyata masih belum kehalang nih, dia jalankan lagi terus gitu sampai kehalang. Kalau kehalang berarti nilai dari analog 4 ini lebih dari 400, maka dia kasih perintah off, ya, matikan, ya. Kalau buat buka, kita di sini cuma pakai waktu karena sensor kita cuma 1. Tapi begini, kalau tanpa sensor kita bolak-balik bisa kegeser, ya. Dengan sensor tiap kali buka, tutup, di reset lagi posisinya, ya, nutup benar, ya. Nah, biar aman kita pakai yang namanya panic button. Jadi begitu ada apa-apa kita pencet aja spasi.
Karena biasanya kalau udah panik itu nanti bingung mau matikannya gimana gitu kan. Nah, pencet spasi aja. Pencet spasi maka dia akan mati. Nah, ini programnya, mekaniknya juga banyak. Penggerak mengubah gerak dari gerak melingkar supaya menjadi gerak lurus ya, kiri kanan di sini ya, dia gini. Kemudian ini bisa kita pakai buat menghalangi, jadi pakai folding gate, semacam folding gate dengan memakai pengungkit seperti ini ya. Nah, sekarang misalnya ada pertanyaan, bagaimana kalau saya mau bikin ini kan lambat, kalau saya mau bikin lebih cepat, saya pakai gigi yang lebih besar atau lebih kecil ya? Ini kan kita pakai yang merah. Apakah kalau saya pakai yang biru ini saya ganti, dia jadi lebih cepat atau lebih lambat ya? Nah, boleh dicoba. Jadi coba main-main. Dari situ kita akan, oh hasilnya begini. Tapi ingat, yang namanya proses saintifik kita kan mikir, ada masalah. Aduh ini saya nunggu pintu nutup aja lama gitu kan. Bisa nggak lebih cepat? Atau yang lain gitu ya. Nah, maka saya bisa tebak. Oh, barangkali kalau saya pakai ganti giginya, dia akan berubah gitu kan. Kalau saya ganti gigi yang lebih besar, apakah dia jadi lebih cepat? Jangan-jangan jadi lebih lambat ya. Nah, itu selalu kita tebak dulu ya. Jadi hipotesa. Jadi kita punya kita desain sudah jadi, terus ada masalah. Kalau buat di sekolah gitu bisa aja ya gurunya, wah ini kan berarti bisa masalah nih ya, masalahnya terlalu lama gitu misalnya. Gimana cara solusinya? Nah, ini setelah dibuat ada masalah ini kita coba mau cari jawabannya, tapi kita tebak dulu kira-kira gimana ya. Setelah tebak kita coba ya. Kalau kita coba ternyata cocok, ya sudah, berarti kita belajar sesuatu. Kalau nggak cocok, kita belajar sesuatu juga bahwa tebakan kita salah gitu kan. Jadi ini adalah yang namanya proses belajar STEM ya. Sainsnya di sini, metode saintifiknya. Nah, proses misalnya saya mau bikin jadi lebih cepat, mau jadi lebih kuat, mau jadi lebih indah, itu adalah proses yang berulang-ulang. Makin lama kita bikin makin indah misalnya, atau makin apa, itu adalah proses gabungan antara seni, kalau indah seni dengan yang namanya engineering proses. Jadi engineering proses itu adalah setelah jadi kita coba perbaiki, kita perbaiki gitu. Nah, ini cara kita belajar menggunakan robot seperti ini.